Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Kita jumpa lagi di channel PAUD Akademia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terkini. Materi channel ini akan terus bertambah dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri anak usia dini. Pengetahuan ini penting bagi para orang tua, guru, maupun orang-orang yang bergiat di bidang pendidikan anak usia dini. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD, pada episode yang lalu, kita telah bahas pengertian anak usia dini. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri yang melekat pada anak usia dini. Ciri-ciri tersebut melekat pada diri anak pada umumnya. Mengapa pada umumnya? Karena ada anak-anak spesial dengan ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri anak spesial tersebut yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus akan kita bahas secara terpisah pada episode yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada anak usia dini antara lain aktif bergerak, selalu ingin tahu, manja, senang bermain, senang berbicara, spontan, senang berteman, emosi belum terkendali, dan cepat bosan. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat yang menonjol. Sebenarnya masih banyak lagi sifat-sifat lain yang melekat pada diri anak usia dini. Kalian dapat mengamati dan mengenalinya di lapangan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengasuh anak maupun untuk mendidik. Ayah bunda, bagaimana cara kita mengenali ciri-ciri dari sifat anak tersebut? Sifat aktif bergerak. Sifat ini terlihat dari perilakunya yang sangat aktif, bergerak sana kemari, dan mengeksplorasi atau memainkan semua benda yang ditemuinya. Sifat selalu ingin tahu. Sifat ini ditandai dengan anak senang bertanya, mengamati, dan mengeksplorasi benda-benda yang ditemuinya dengan inderanya. Sifat manja. Sifat ini terlihat dari perilakunya yang senang dipuji dan meminta perhatian dari orang dewasa. Sifat senang bermain. Sifat ini terlihat dari aktivitas keseharian anak yang dipenuhi dengan kegiatan bermain. Anak bermain seakan-akan tak kenal lelah. Jika anak tidak bermain, kemungkinan karena perlu istirahat, sedang ada masalah, atau mungkin sedang sakit. Orang tua dan guru sebaiknya mengenali perubahan tersebut pada anak sehingga bisa memberikan bantuan secara cepat jika diperlukan. Sifat senang berbicara. Sifat ini terlihat dari ocehan yang dilakukannya sepanjang hari, baik sedang sendirian maupun sedang berbicara dengan teman atau orang lain. Sifat ini terlebih pada anak-anak yang baru belajar bicara. Mereka sering berbicara sendiri dan bertanya tentang semua hal, selain karena ingin tahu, juga karena dorongan untuk berbicara. Sifat senang berteman. Sifat ini terlihat dari kegembiraan yang muncul pada anak saat ada teman lain yang menemani bermain. Anehnya, di satu sisi anak senang berteman, sementara di sisi lain mudah terjadi konflik. Itulah anak-anak. Dalam konflik pun membutuhkan waktu sebentar untuk kembali akur dan bermain bersama lagi. Sifat spontan. Sifat ini terlihat dari ucapan maupun tindakannya yang bersifat segera dan langsung dalam merespon sesuatu. Sifat emosional atau emosinya belum terkendali.
Sifat ini terlihat dari mudahnya marah atau menangis jika keinginannya tidak terpenuhi. Anak juga mudah panik jika tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dan sifat cepat bosan. Sifat ini terlihat dari seringnya anak beralih kegiatan. Terkadang belum tuntas di satu kegiatan, sudah pindah ke kegiatan yang lain. Anak memang belum bisa berfokus pada satu kegiatan dalam waktu yang lama. Namun, sebaiknya orang tua maupun guru memintanya untuk menuntaskan mainan sebelumnya, sebelum anak pindah ke mainan lain. Setidaknya, anak diminta untuk merapikan atau mengembalikan mainan ke tempatnya. Apa implikasi pengetahuan tentang ciri-ciri sifat yang melekat pada anak? Sebagai pengasuh dan pendidik, maka orang tua dan guru PAUD wajib untuk memahami ciri-ciri yang menonjol pada anak. Ada 1-2 sifat yang berbeda antar anak. Sebagai orang tua maupun guru, wajib mengenali perbedaan sifat dari masing-masing anak. Menyelaraskan diri dengan sifat anak. Artinya, sebagai orang tua atau sebagai guru, perlu memahami dan memaklumi sifat anak serta membantunya agar menjadi lebih baik. Menyediakan sarana bermain. Sediakan berbagai mainan agar anak dapat berganti mainan sampai puas, serta tidak berebutan antar anak. Banyak mengajak bicara. Orang tua maupun guru perlu rajin mengajak bicara dengan anak. Selain itu, perlu mengenali kosakata yang belum dipahami anak. Penguasaan kosakata perlu terus ditingkatkan. Menurut hasil penelitian, penguasaan kosakata anak berbanding lurus dengan kecerdasan anak. Membiarkan anak berteman. Selain anak memang senang berteman, dengan berteman anak akan lebih cepat menimba pengetahuan dan keterampilan. Bahkan anak akan lebih cepat belajar dari teman sebaya jika dibandingkan dengan belajar dari orang dewasa. Mampu meredakan emosi anak. Orang tua maupun guru perlu mengenali penyebab dari emosi anak, sehingga dapat membantu meredakan dengan cara yang tepat. Memberi hadiah untuk membujuk adalah kegiatan yang kurang bijak. Dan yang terakhir, bersabar tanpa batas. Orang tua dan guru tidak boleh menyerah dalam menghadapi anak. Apapun masalahnya, harus tetap sabar dan tenang, tanpa emosi yang berlebih. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD, demikian tadi ciri-ciri sifat yang melekat pada anak, serta implikasinya pada orang tua maupun guru. Seiring dengan bertambahnya usia, ciri-ciri tersebut semakin berkembang menuju kematangan, menuju kedewasaan. Lantas apa peran pengasuhan dan pendidikan? Memang benar bahwa secara alami sifat anak akan berkembang menuju kematangan. Namun, melalui pendidikan, sifat-sifat alami anak ini akan lebih cepat berkembang menuju kematangan. Bahkan, sifat-sifat negatif pun dapat dikoreksi. Percepatan yang dilakukan dalam proses pendidikan bukanlah dengan cara paksaan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana percepatan yang tidak melanggar kaidah-kaidah perkembangan. Dengan demikian, anak berkembang secara selaras dan seutuhnya. Selayaknya setiap pelayanan pada anak, termasuk di lembaga PAUD, harus merupakan pelayanan yang holistik integratif. Apa artinya? Memenuhi seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak.
Kebutuhan tumbuh kembang anak mencakup layanan kesehatan dan gizi, program pengasuhan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga perlindungan pada anak. Jika suatu lembaga layanan tidak mampu memenuhi semua unsur layanan tersebut, maka dapat merujuk dan bekerja sama dengan layanan lain. Semisal, layanan PAUD merujuk kepada layanan posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Jika tidak cukup, dapat merujuk ke puskesmas. Untuk layanan pendidikan juga dituntut untuk mampu memberikan stimulasi perkembangan anak secara utuh yang mencakup perkembangan moral spiritual, fisik motorik, bahasa, kognitif, serta sosial emosional anak. Selain itu, juga memperkuat perkembangan karakter yang terkait dengan keterampilan abad 21 yang mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Ayah bunda dan teman-teman guru PAUD, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kita terhadap materi dalam video ini, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan ciri-ciri sifat melekat pada anak usia dini minimal 5 ciri. 2. Tunjukkan contoh bahwa anak usia dini selalu ingin tahu. 3. Tunjukkan contoh bahwa anak usia dini senang bermain. 4. Bagaimana implikasi pengetahuan tentang ciri-ciri anak usia dini bagi orang tua dan guru. 5. Kapan ciri dan sifat anak-anak ini akan berubah menuju kematangan. 6. Dapatkah pendidikan mempercepat proses perubahan tersebut? Dan yang ketujuh, mengapa pelayanan anak perlu dilakukan secara holistik integratif. Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Demikian ayah bunda dan teman-teman guru PAUD materi pada episode ini. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan segera subscribe agar tidak tertinggal informasi. Kita ikuti episode demi episode. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.